Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Oke anak-anak, silahkan bersiap-siap. Anak-anak sering ya melihat jarjit. Nah itu salah satu contoh kecil pantun. Tapi pantun itu yang seperti apa ya? Nah, kita belajar hari ini pantun. Pantun itu apa anak-anak? Ya, pantun. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, kalau sering lihat kalau orang-orang berpantun seperti itu, contohnya ini. Ada kelinci makan pepaya. Pepayanya bekas dimakan tupai. Sejak kecil rajin membaca, niscaya kau akan pandai. Nah, itu merupakan contoh pantun. Nah, ciri-ciri pantun itu yang pertama yaitu bersajak AB. Maksudnya bagaimana? Sajak niku burine. Ini kan burine napa? Pepaya. A nggih. A, tupai. Membaca, pandai. A, buri dhewe A, I, A, I. Nah, ini kan yang pertama dengan yang ketiga sama nggih anak-anak. Yang baris dhuwur dhewe karo baris nomor 3 sing dhuwur 1 2 3. Nah, itu yang diwarna sama itu kan A, padha nggih. A. Tupai karo pandai. Mburi dhewene I. Nah, itu disebut B. Berarti sajaknya adalah AB. Kemudian anak-anak dalam satu bait kisah pantun niki. Nah, ini ya, ini satu bait namanya, satu pantun. Itu berisi 4 baris. Nah, ini satu pantun ada 4 baris. Nah, setiap baris anak-anak terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada itu 2 suku kata ya. Ada kelinci makan pepaya. Nah, itu 10. Nah, itu kalau pantun itu anak-anak misalnya mau membuat adalah 8 sampai 12 suku kata. Jadi ini dihitung. Ada 2 nggih. Kelinci ada 3, berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Makan tambah 2 lagi berarti 7. Pepaya. Nah, seperti itu. Ada kelinci makan pepaya 10. Kemudian yang baris kedua, pepayanya bekas dimakan tupai. Itu ada berapa? 11. Kemudian baris ketiga, sejak kecil rajin membaca 9. Kemudian yang terakhir, niscaya kau akan pandai 8. Nah, seperti itu anak-anak, itu suku katanya. Kemudian pantun itu terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, yang atas itu 2 baris bait 1 dan 2 itu namanya adalah sampiran. Nah, ada kelinci makan pepaya, pepayanya bekas dimakan tupai. Nah, ini adalah sampiran. Jadi itu adalah sampirannya. Nah, baris ketiga dan keempat itu namanya isi. Jadi ini isine pantun ki intine ono di baris ketiga dan keempat. Sejak kecil rajin membaca, niscaya kau akan pandai. Nah, itu adalah tentang isi pantunnya. Itu yang sejak kecil rajin membaca, niscaya kau akan pandai. Nah, itu adalah isinya. Jadi pantun itu sampirannya adalah nomor 1 dan 2 dari atas, bait 1 dan 2. Bait 3 dan 4 itu adalah isi. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Jenis-jenis pantun. Oke, kita kembali lagi dari yang ini, ciri-ciri pantun tadi. Nah, anak-anak kalau mau membuat pantun, yang dibuat itu isinya dulu. Nanti kemudian dibuat sampirannya yang cocok dengan isinya. Jadi disesuaikan isinya apa, baru nanti sampirannya yang cocok apa, seperti itu. Ya, itu dalam membuat pantun. Selanjutnya jenis-jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan usia, ada pantun anak-anak, ada pantun muda, ada pantun tua. Pantun anak-anak biasanya tentang apa? Sukacita dan dukacita. Kalau pantun muda itu tentang perkenalan, asmara, nasib, perasaan, seperti itu. Pantun tua itu tentang orang tua, nasihat, seperti itu. Itu jenis-jenis pantun. Nanti Ibu berikan contoh-contohnya. Nah,
berdasarkan isinya ada pantun jenaka, isik lucu-lucu. Nah, pantun sik lucu jenenge pantun jenaka. Pantun nasihat itu pantun yang berisi nasihat-nasihat, nasihat moral seperti itu. Pantun teka-teki itu isinya teka-teki. Nah, nanti diminta untuk menjawab jawaban dari teka-teki itu apa, seperti itu. Itu adalah pantun teka-teki. Kemudian pantun kiasan. Pantun kiasan itu ibarat perumpamaan, jadi tidak langsung tentang nasihatnya seperti apa, tapi dikiaskan seperti misalnya apa, seperti itu. Oke, jelaskan contoh-contohnya ya. Pantun anak-anak, niku nggih anak-anak, contohnya jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, itu contoh pantun anak-anak. Lagi ya. Burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, itu anak-anak contoh pantun anak-anak. Selanjutnya adalah pantun muda. Contohnya ya, Ibu beri satu saja contoh. Misalnya yang contoh ini, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, pantun muda itu tentang pertemanan, tentang perkenalan, tentang asmara, seperti itu. Itu kalau pantun untuk anak-anak muda. Selanjutnya anak-anak, pantun dewasa. Nah, ini dari orang tua. Jadinya isinya tentang, nah Ibu beri contoh satu ya, nanti yang lain baca sendiri. Anak orang Tanjung Ampalu, sejak senja pasang pelita, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Nah, itu tentang isi budi, tentang tentang nasihat-nasihat seperti itu kalau orang tua. Ini adalah contoh pantun orang tua. Tuh, luka tangan oleh sembilu, luka hati karena kata. Maksudnya apa? Hati-hati dengan ketika kita berkata-kata, kita mengucapkan bisa menyebabkan sakit hati, seperti itu. Jadi setiap pantun itu pasti ada maknanya anak-anak. Selanjutnya pantun jenaka. Nek pantun jenaka ini marak kayak guyu-guyu. Nah, seperti itu, lucu-lucu nek pantun jenaka niku. Contohnya apa? Beri contoh satu. Kapal berlayar di Laut Jawa, nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis selalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Nah, itu lucu nggih, masa kakaknya masih mengompol. Nah, itu merupakan contoh pantun jenaka. Sik marake lucu-lucu itu namanya pantun jenaka ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya pantun nasihat. Pantun nasihat itu berisi tentang nasihat-nasihat. Nah, di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, itu ya anak-anak contoh pantun nasihat. Berarti mengajak kita untuk apa kalau pantun nasihat? Ini contohnya tadi, karena rajin olahraga. Oh, berarti mengajak kita agar kita selalu sehat, itu berolahraga. Jadi kalau nasihat itu nanti menasihati sesuatu. Pantun teka-teki. Nah, ini anak-anak menarik sekali. Ibu beri contoh satu ya. Jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang sukatkan padi. Jikalau tuan bijaksana, binatang apa bertanduk di kaki. Nah, itu kalau teka-teki itu pertanyaan, jadi harus ada yang menjawab. Nah, ini jawabannya apa? Adalah ayam jantan. Binatang yang bertanduk di kaki, apa itu? Oh, berarti maknanya adalah ayam jantan, seperti itu. Nah, ini ada contoh lagi ya anak-anak, silahkan dilihat. Pantun kiasan selanjutnya. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, ini berisi kok tentang isinya, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Maksudnya bagaimana? Oh, ternyata maknanya adalah ambil pelajaran dari padi, yakni semakin kaya, semakin pandai, semakin hebat, maka ia akan semakin rendah hati dan
hadapan manusia lain. Oke anak-anak, selanjutnya kalau anak-anak sudah tahu pantun-pantun itu apa saja jenisnya, nah kita akan mempelajari tentang makna pantun. Nah ini contohnya ya, memang indah bunga selasih, selasih bunga tanpa getah, lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Makna pantunnya apa anak-anak? Nah dari isinya yang mana isinya? Ketiga dan keempat ya, bait ketiga dan keempat. Lingkungan asri juga bersih, belajarnya nyaman, hatinya betah. Berarti kita harus selalu menjaga lingkungan agar apa? Asri dan bersih, agar belajar menjadi nyaman. Ya, seperti itu ya anak-anak makna pantun. Ya, sudah selesai anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dalam belajar. Tugas anak-anak adalah membuat pantun, 1 pantun jenaka, 1 pantun nasihat, dan yang 1 pantun teka-teki. Nah, kemudian anak-anak tuliskan maknanya apa. Itu ya anak-anak. Ya, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.